Saat hati diuji kembali, Leon menerima kunci dari tangan Iwan, tetapi wajahnya semakin terasa panas. Leon turun ke kamar Bu Atin. Di depan pintu kamar ia berdiri diam, ragu untuk masuk. Hal itu mengundang perhatian Jidan dan anak-anak lain. Ada apa dengan bos? Bos sebentar lagi mau punya dede bayi, ujar Iwan. Iwan, Riko, Jidan, Ken, keempat lelaki tampan itu berdiri menatap sang bos yang terlihat masih berdiri di depan kamar Bu Atin. Mereka berempat menahan tawa melihat sang bos yang tiba-tiba seperti ayam sayur saat berhadapan dengan Jovita. Leon melihat ke arah mereka berempat. Semua ambil gaya masing-masing mengalihkan wajah dan pura-pura garuk kepala. Aku bisa tebak jantung bos pasti duk-dak saat ini, ujar Iwan. Aku greget melihat tingkah bos. Kalau aku itu melihat orang yang aku cintai mengandung anakku, aku akan langsung berlari memeluk cewekku. Lalu akan aku ajak menikah, ujar Ken. Lelaki yang banyak ngomong itu terlihat percaya diri saat bicara. Bacot, timpal Jidan. Ia lelaki yang irit bicara. Iya, gue serius bro, ujar Ken lagi. Kalian tidak tahu, bos itu dalam situasi yang sulit. Sulit apa? Iwan dan yang lain menatap Jidan. Kalau bos ingin Nona Hara jadi miliknya, bos harus menikahinya, ujar Jidan. Disambut anggukan setuju dari rekan-rekannya. Iya benar, ujar mereka mangut-mangut. Riko justru memberikan reaksi yang berbeda dari mereka semua. Ia merasa bersalah karena ucapannya. Ia berpikir ia terlalu keras menyampaikan pendapat pada wanita cantik itu. Tidak lama kemudian, setelah menghilangkan rasa gugup, akhirnya Leon memberanikan diri untuk masuk. Suara derit pintu saat dibuka. Saat Leon masuk ke dalam kamar, Jovita masih tidur, mendekat dan berdiri tepat di samping ranjang, menatap dalam wajah wanita yang sedang tidur terlelap itu. Di atas nakas ada semangkuk sup yang masih tersisa. Setelah selesai menelepon Tony, ia makan dan kembali mengantuk dan tidur. Kini Leon masih berdiri menatap wajahnya. Leon tidak tahu wanita yang menghabiskan malam dan melewati bahaya bersamanya di dalam hutan telah mengandung darah dagingnya. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak menyadarinya kalau dia hamil? Bagaimana kalau tindakanku saat itu menyakitinya? Aku pasti tidak akan bisa memaafkan diriku, ucap Leon dalam benaknya. Tangannya ingin mengusap kepala Jovita. Namun tangannya tertahan di atas kepala Jovita. Ia takut wanita cantik itu menolaknya. Hubungan Leon dan Hara dalam keadaan yang sangat rumit. Mereka dalam hubungan tanpa status. Leon begitu mencintai Jovita. Namun karena kesalahan besar yang ia lakukan pada keluarga Jovita, membuat seperti ada jarak di antara mereka. Sebuah tembok yang begitu tinggi. Tidak mudah menjalani keadaan sulit seperti itu. Leon menarik nafas berat. Ia memikirkan di mana saat Jovita nyaris mati tenggelam. Dan ia juga beberapa menekan dadanya dengan kuat. Bagaimana kalau saat itu aku telah menyakitinya? Apa dia baik-baik saja setelah melewati banyak kesulitan di hutan? Bagaimana keadaannya? Apa dia bisa bertahan? Dugaan Jovita salah. Leon sangat menginginkan bayi yang dikandung Jovita. Bahkan ia sangat bahagia saat mendengar wanita cantik itu mengandung anaknya. Tetapi di balik rasa senang itu terlukis jelas ada rasa takut di wajah Leon. Apa aku masih pantas memintanya di sisiku setelah aku menyakitinya dengan begitu banyak?
Pertanyaan itulah yang jadi penghalang besar di hubungannya Leon dan Hara. Memikirkan kesulitan dalam hutan. Bagaimana Jovita melewati semua kesulitan itu. Leon merasa sangat bersalah. Ia beberapa kali mengusap dahinya yang tiba-tiba berkeringat. Leon duduk di sofa menunggu Jovita bangun. Matanya terus saja menatap wanita cantik Jovita yang sedang tidur pulas. Wanita cantik itu terbangun saat ponsel Leon berdering. Mata itu awalnya terbuka sedikit menatap Leon yang sedang duduk menatapnya. Ia tersenyum kecil. Ia berpikir kalau hanya bermimpi. Leon membuat suara. Seketika Jovita duduk dan bola mata besar itu memutar, menatap Leon dengan tatapan tidak percaya. Kok Bapak ada di sini? Iya, kamu juga ada di sini. Iya, aku. Iya, kamu kenapa? Tanya Leon tiba-tiba duduk di sampingnya dengan sebuah senyuman manis terukir di bibirnya. Jovita terkejut. Ia melihat Leon seperti wujud yang berbeda saat ini. Ada apa? Bapak tersenyum. Tanya Jovita. Memang tidak boleh. Leon balik bertanya. Iya, boleh saja sih. Apa di luar ada badai? Tidak. Lalu kenapa kamu kabur lagi? Kenapa kamu membuat kesimpulan sendiri? Maksudnya? Jovita Hara, saya tidak pernah menolak kehamilanmu. Wajah Jovita langsung berubah. Kenapa sekarang Bapak berubah pikiran? Beberapa hari yang lalu Bapak bilang sudah tahu dan seharusnya memang sudah tahu. Memang benar saat di hutan itu aku ingin memberitahukan semuanya sama Bapak. Tetapi kamu tidak melakukannya. Bagaimana aku tahu? Bapak itu memang lelaki yang tidak peka atau memang tidak peduli. Saat wanita mual-mual, harusnya Bapak akan bertanya. Karena jelas-jelas kita sudah melakukannya. Oke lah, aku memberikannya dengan sukarela. Tapi, Hara, tolong. Jangan membahas itu lagi. Jujur, aku malu sebenarnya, Pak. Tidak seharusnya aku hamil di luar nikah. Aku malu sama Bibi dan semua anak buahmu. Mereka pasti menertawakan. Tidak seharusnya aku mengaku. Hara, aku memang bodoh. Tetapi itu hal yang wajar. Bukan karena aku tidak berpengalaman dalam itu. Tidak berpengalaman kamu bilang. Lalu apa kabar semua wanita yang kamu tiduri? Aku tidak percaya dengan kata-katamu. Jovita membatin. Hara, kamu salah mengartikannya. Aku tidak salah, Pak Leon. Bahkan saat kita dalam gubuk petani itu, saat aku menarik tanganmu dan meletakkannya di perut ini, aku pikir kode yang aku berikan ke Bapak sudah mengerti. Saat kamu menolaknya, jadi saya pikir tidak ada harapan lagi. Hara, aku akan bertanggung jawab, ucap Leon dengan wajah sedih. Tetapi respon Jovita tidak bisa ditebak. Ia tersenyum kecil dan menunduk. Aku minta maaf, Pak Leon. Apa maksudnya? Dia masih muda, baru hitungan bulan. Jadi, lalu wajah Leon menegang, menatap Jovita dengan tatapan menajam. Mungkin karena beberapa hari ini aku terlalu capek. Leon mengepal jarinya dengan kuat. Ia takut mendengar hal terburuk itu. Jangan katakan apapun, tolong. Leon merasa matanya panas. Saat aku ke kamar mandi tadi, aku minta maaf. Dan sepertinya ia tahu kalau kehadirannya tidak diharapkan. Leon masih mematung dengan tangan mengepal kuat. Wajahnya sangat pucat. Ia sedih dan hampir menangis di depan Jovita. Ia mengalihkan wajahnya dan membuang napas-napas pendek dari mulutnya. Kamu kehilangan dia? Dia masih muda, Pak Leon. Usianya baru beberapa minggu.
melewati kesulitan dalam hutan beberapa hari. Jadi, baiklah, aku mau ke kamar dulu. Kamu istirahat saja. Potong Leon berjalan dengan langkah tegas menuju kamarnya. Jevita mendengus kecil. Mari kita lihat, Pak Leon. Sejauh mana kamu bisa bertahan? Jika selama kamu membuatku menangis, sekarang gantian. Akan kucubit ginjalmu, dan akan kubuat kau menangis dan bertekuk lutut. Jevita tersenyum kecil.